Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta di Taman Mini Indonesia Indah menampilkan model rumah adat Mataram sebagai bangunan induknya. Pada dasarnya, rumah adat ini dibagi menjadi 3 bagian dan diantaranya adalah bagian depan yang disebut sebagai pendopo agung, difungsikan sebagai tempat menerima tamu dan melangsungkan pementasan kesenian. Pendopo demikian ini di Keraton Yogyakarta disebut dengan nama Bangsal Kencono. Di sini ada tempat yang disebut pendopo. Kalau di tempat ini namanya pendopo agung. Yaitu agung itu adalah besar. Besar itu bisa dikonotasikan di luar. Berarti tempat ini bisa dipergunakan untuk acara apa aja, termasuk acara-acara seremonial, acara-acara pertunjukan, acara-acara pertemuan yang di luar aja di dalam. Jadi semua ada pertemuan yang di dalam ada bisa diselenggara di sini. Jadi bangunan ini adalah salah satu arsitektur bangunan ala keraton yang merupakan ciri khas bangunan yang kita punya di Jogja, terutama di wilayah keraton. Nah, ini dibangun sedemikian rupa sesuai dengan arsitekturnya. Ada unsur Jawa, ada Hindu, ada Jawa, yang Islaminya juga ada. Jadi merupakan satu kesatuan bangunan yang didesain sedemikian rupa, terdiri dari tengah ini namanya adalah Soko Guru atau tiang utama. Tiang utama itu adalah penyangga tiang utama yang lain berjumlah sekitar 36. Itu artinya seorang itu menurut simbolisnya adalah seorang itu harus genap. Semuanya genap. Terus warna, kebetulan Jogja itu lebih memilih dengan warna Parianom. Parianom itu rangkaian warnanya adalah hijau, kuning, dan merah. Itu kuning adalah Parianom. Itu adalah penggambaran simbol kesejukan, simbol adem. Di Anjungan Yogyakarta, pendopo agung ini berupa bangunan tanpa dinding dengan 4 soko guru atau tiang pokok yang didukung oleh tiang-tiang pembantu di seputarnya. Semua tiang tersebut terbuat dari kayu berukir dengan corak ragam hias yang berasal dari aliran Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, di dalam satu rangkaian ada soko, berarti ada namanya ini adalah bancik atau penyangga. Kemudian ada ukiran, ini probo bawah, berarti ada probo tengah. Nah, itu adalah salah satu motif yang diambil dari salah satu ornamen yang ada di keraton. Biasanya kalau di keraton itu ini ditaruh di belakang singgasana raja. Nah, kebetulan ini adalah salah satu contoh saja bahwa ini adalah penggambaran seseorang yang berada di level bawah. Bawah itu kalau sebuah nanas berarti ada juga di atas sana ada tumpang sari, nanasan atas, kemudian ornamen ukiran-ukiran ada untu walang, terus ada ruji payung dan sebagainya. Itu adalah simbol kekuatan, simbol keberanian dalam menapak hidup. Nah, kalau warna dedaunan, warna hijau, warna kuning, dan tetangkian itu adalah penggambaran kehidupan surgawi. Jadi harapannya adalah sekali tadi bahwa di tempat ini harapannya adalah indah ditempati, nyaman untuk singgah. Bagian tengah bangunan disebut peringgitan, seperti namanya yang berasal dari kata ringgit yang artinya wayang kulit. Maka di tempat inilah pertunjukan wayang kulit biasa dilaksanakan. Jenis kesenian yang oleh masyarakat Jawa diakui sebagai kesenian adiluhung ini, peminatnya cukup besar walaupun waktu pementasannya yang sampai semalam suntuk. Ya, space ini adalah tempat namanya peringgitan. Peringgitan istilah Jawa berasal dari kata ringgit, artinya wayang, dan awalan an, jadi tempat untuk menyelenggarakan pertunjukan wayang. Demikian rupa di sini ada settingan
alat musik gamelan. Nah, berikut yang ada di sana, kelir wayang biasanya dipergunakan untuk pementasan wayang kulit. Berlanjut ke dalam ruangan adalah Dalem Agung atau istilah Keraton Yogyakarta dinamakan Bangsal Proboyekso. Bagian ini yang disebut adalah Dalem Ageng. Kalau istilahnya Dalem Ageng adalah rumah induk, rumah utama kalau itu ditempati oleh seorang pangeran. Jadi kalau rumah Dalem Ageng adalah sesuai dengan desain interiornya seperti ini, identik seperti ini. Terus yang dilihat di sini adalah ampilan dalam adalah simbol-simbol pemimpin seorang raja itu sepertinya adalah seperti contoh ini adalah angsa, ada kijang, ada ayam, ada merak, ada naga, ada sapu tangan emas, ada kutub, ada lantera, ada sapu tangan dan buat alat yang merupakan contoh bahwa itu adalah simbol-simbol model seorang raja. Nah, di tempat ini display di setting sedemikian rupa. Di sana tengah itu yang disebut dengan nama kerobongan. Kerobongan itu adalah sentong tengah. Bagian tengah itu adalah tempat tidur, bukan tempat tidur beneran, tapi adalah settingan tempat tidur untuk pemujaan Dewi Sri. Dewi Sri adalah Dewi kesuburan, peninggalan nenek moyang dulu dari agama Hindu. Jadi masih kita melestarikan budaya itu karena kita masih ada di lingkungan Jawa sebagai bentuk toleransi. Ya, ini adalah di ruang skating di mana tempat display kami pameran kami, di mana adalah beberapa koleksi foto tempo Jogja tempo dulu, ada benteng Federberg, ada Masjid Agung, ada Ngejaman, ada gereja dan sebagainya. Ini adalah produk dari Jogja seperti yang dari perunggu yang dibuat kerajinan seperti ini. Ini adalah alat batik yang kita punya. Di mana kita untuk praktek membatik adalah ini canting dan kompor. Lalu ini adalah bahan-bahan pewarna natural alami. Kemudian di sini ada mengenal namanya beberapa koleksi foto di Jogja, ada kantor pos, ada Malioboro. Di sana ada tempat pemandian. Terus ini juga water castle atau Taman Sari, ada di patung monumen di Pangeran Jenderal Sudirman. Itu adalah sebuah hotel yang lama dulu, Ina Garuda. Jadi itu ada di Jogja. Jadi letaknya adalah di wilayah Jalan Malioboro. Dalam ruangan ini terdapat sepasang patung pengantin Jawa yang dinamakan Kiai dan Nyai Blonyo, Loro Blonyo. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat diorama prajurit Keraton Yogyakarta. Prajurit ini bernama Daheng, Nyutro, dan Prawirotomo. Kita masuki di ruangan yang paling belakang yang disebut Gadri. Gadri itu artinya belakang. Di sini akan kita lihat beberapa display contoh prajurit keraton yang ada di Keraton Yogyakarta. Antara lain ini adalah prajurit Mantri Jero, prajurit Bugis, prajurit Surakarsa, prajurit Ketanggung, prajurit Nyutro, Prawirotomo. Yang di sana ada prajurit Lombok Abang atau disebut Mantri Jero, ada di sana. Jadi kita akan lihat juga beberapa display. Di antaranya adalah produk-produk ini kelengkapan di andong. Ini lampu andong dan berikut belnya terbuat dari perunggu. Ada beberapa produk yang lain. Yang di sini ada sebuah display seorang tokoh pelukis Widayat, dan sini ada seorang tokoh pendidik kita Ki Hajar Dewantoro. Beberapa produk Jogja itu ada yang gamelan dan sebagainya akan kita lihat di sini. Kemudian hasil kerajinan juga yang terbuat dari perak ada di Kota Gede. Kita display di sini adalah produk dari Kasongan yang disebut gerabah keramik.
Nah ini contoh display apa namanya tugu ada yang di Jogja. Kereta Kencana itu ada dipunyai di wilayah Keraton, ada lukisan dari wayang dari kaca. Ini adalah salah satu kereta produk. Ini adalah tokoh Amriah ya, pelukis. Kita display di ruangan yang disebut Gadri. Yuk berkunjung ke Rumah Budaya Nusantara kita, Taman Mini Indonesia Indah. Budaya kuat, bangsa berdaulat.